Bab 1418, Terobosan, Suoos. Kelompok Xiao Yan bergegas di udara. Kelompok Hun Yu berada beberapa ribu kaki di depan mereka. Mereka tidak menghabiskan banyak douki dengan kekuatan mereka yang kuat. Sementara yang lain menjadi gila setelah didorong ke dalam binatang buas, mereka telah beristirahat. Dengan demikian, mereka siap untuk menerobos. Mata Xiao Yan menyapu kelompok Hun Yu di depan. Setelah itu, dia melirik ke belakang. Kelompok dari suku Heaven Demon Phoenix berada tidak jauh di belakang. Pria dengan pupil berwarna-warni, bernama Jiu Feng, memimpin mereka. Banyak ahli suku Heaven Demon Phoenix menjaga sesuatu di belakangnya. Xiao Yan melihat Feng King Er di grup ini. Pada saat ini, dia sudah bangun. Meskipun sidik jari merah tetap ada di wajahnya, dia, setidaknya, telah mempertahankan hidupnya. Feng King Er mengangkat kepalanya sementara Xiao Yan sedang mengamati kelompok suku Heaven Demon Phoenix. Matanya berbenturan dengan mata Xiao Yan saat dia menggertakkan gigi peraknya. Namun, dia menahan kali ini dan tidak berani mengungkapkan kebencian di hatinya. Tamparan Xiao Yan sebelumnya telah membangunkannya. Xiao Yan tidak peduli tentang Feng King Er. Meskipun kekuatannya telah melonjak, pencapaiannya di masa depan terbatas dan tidak akan menimbulkan banyak ancaman. Mata Xiao Yan menyapu suku Heaven Demon Phoenix. Setelah itu, dia melihat lebih jauh ke belakang di mana beberapa kelompok mengikuti mereka. Orang-orang ini memiliki kekuatan yang cukup besar. Dari kelihatannya, mereka memahami gelombang binatang buas di sini dengan relatif baik. Oleh karena itu, mereka telah mempertahankan sebagian besar kekuatan mereka dan tidak menghabiskan banyak douki ketika mereka menyerang lebih awal. Kami masih dalam gelombang binatang buas. Saya ingin tahu apakah akan ada binatang buas yang lebih kuat di dekat belakang. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Binatang merah-merah itu tampaknya telah menjadi lebih jarang di dekat cakrawala yang jauh. Tempat itu kemungkinan adalah akhir dari gelombang binatang buas. Namun, tidak ada yang tahu apakah akan ada binatang buas yang sangat sulit dihadapi di sana. Meskipun banyak binatang buas telah muncul selama perjalanan ini, yang terkuat yang pernah ditemui Xiao Yan hanya setara dengan bintang 5 Douzon. Dia belum pernah bertemu yang lebih kuat. Mengaum! Banyak raungan marah yang dipenuhi dengan kekerasan sekali lagi terdengar saat Xiao Yan sedang berpikir keras. Dia kemudian samar-samar merasakan bentuk tekanan tambahan di sekitar mereka. Apakah orang-orang di belakang telah dihabisi? Xiao Yan diam. Ada lusinan elit Douzons dalam kelompok itu. Namun, angka-angka ini tidak layak disebutkan untuk gelombang binatang ini. Meskipun perlawanan mereka sangat kuat, itu sia-sia, kematian hanya masalah waktu. Hal yang menyebabkan hati Xiao yang sedikit tenggelam adalah bahkan dengan begitu banyak orang, mereka hanya mampu bertahan untuk waktu yang singkat. Semuanya, hati-hati. Pertahankan formasi dari sebelumnya. Saudara Qin Yang, kita berdua akan membuka jalan di depan. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas. Dia melompat ke depan dan muncul di depan kelompok. Dia mengeluarkan perintah dengan suara yang dalam. Begitu perhatian binatang buas itu beralih dari orang-orang di belakang, tekanan yang akan mereka hadapi akan tiba-tiba melonjak. Oleh karena itu, mereka perlu mulai meningkatkan kecepatan kemajuan mereka. Dipahami, Gu Qing yang juga memahami situasi mereka saat ini. Dia mengangguk dan bergerak, muncul di samping Xiao Yan seperti yang dia lakukan. Orang-orang yang tersisa membentuk bentuk segitiga. Yang terlemah ditempatkan di tengah. Orang-orang yang tersisa akan bergiliran untuk bertarung. Taktik ini akan memungkinkan mereka untuk mempertahankan kemajuan mereka untuk jangka waktu yang lama. Gelombang binatang telah tiba. Mengenakan biaya, mata Xiao Yan menyapu sekeliling. Yang dia lihat hanyalah mata merah, dan yang dia dengar hanyalah terengah-engah. Tangisan dingin muncul saat kecepatannya tiba-tiba meningkat.
Api surgawi yang panas melonjak keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi naga api setinggi 1000 kaki yang mengeluarkan raungan naga. Ekor besar naga api diayunkan dengan keras sementara tubuhnya secara paksa membunuh ratusan binatang buas dengan langkah yang mengguncang bumi. Segel membalik laut. Gu Qing yang melepaskan ratusan sidik jari saat Xiao Yan menyerang. Jejak tangannya bersiul dan membersihkan binatang buas di sekitarnya. Pada saat yang sama, Sun Er, Cai Lin, Yun Yun, dokter peri kecil dan yang lainnya menyerang. Dou Qi yang luas dan perkasa menyebar saat binatang buas dalam radius 100 meter benar-benar dimusnahkan. Kecepatan mereka tidak berkurang saat mereka menyerang. Dalam sekejap mata, mereka telah menyerang 1000 kaki ke depan. Kekuatan mereka bisa dianggap cukup kuat. Jika mereka bergandengan tangan, mereka akan berhasil menyerbu melintasi dataran jika mereka tidak bertemu dengan binatang buas yang terlalu kuat, tetapi melepaskan bentuk api surgawi ini sangat melelahkan. Namun, kelelahan ini tidak menimbulkan banyak masalah bagi Xiao Yan yang memiliki banyak pil obat pemulihan Dou Qi. Orang-orang itu sangat cepat. Xiao Yan tampak di Hun Yu sementara dia mempertahankan kecepatannya. Kelompok Hun Yu akhirnya melepaskan kekuatan sejati mereka pada saat ini. Tidak ada satupun binatang buas yang bisa menyerang mereka dengan radius 1000 kaki. Dou Qi yang menakutkan memenuhi udara di sekitar mereka seperti gelombang kacau, dengan liar membunuh binatang buas yang menyerang mereka. Berapa lama lagi, Xiao Yan mengendalikan naga api di atas kepalanya. Itu bersiul dan membersihkan binatang buas di depan kelompoknya. Mulutnya mengeluarkan pertanyaan dengan suara yang dalam pada saat yang bersamaan. Meskipun mereka bisa bertahan, kelelahan terus-menerus ini jelas bukan solusi. Kami telah mencapai bagian terdalam dari pasang surut binatang. Berdasarkan kecepatan ini, kita akan berhasil melakukan terobosan dalam waktu setengah jam. Tentu saja, prasyaratnya adalah kita tidak akan bertemu dengan monster yang merepotkan. Bahkan kami belum pernah menagih sejauh ini sebelumnya. Yang bisa kita lakukan hanyalah mengandalkan informasi yang diperoleh dari klan dan menebaknya. Sun Er dengan cepat menjawab, "Setengah jam." Xiao Yan merajut alisnya ketika dia mendengar berapa lama lagi. Kesulitan mengisi melalui gelombang binatang buas ini memang luar biasa. Jika orang-orang dari sebelumnya tidak berusaha sekuat tenaga untuk maju, kelompok Xiao Yan akan merasa lebih sulit untuk menyerang melalui gelombang binatang buas ini. Tingkatkan kecepatan kita, jangan biarkan gelombang binatang menghentikan kita sepenuhnya. Xiao Yan dengan lembut berteriak. Kekuatan serangannya tiba-tiba melonjak. Pada saat yang sama, kecepatan mereka tiba-tiba meningkat. Orang-orang di belakang membentuk pemahaman diam-diam saat kecepatan Xiao Yan meningkat. Mereka dengan cepat mengikuti dan terus membersihkan lingkungan dari gelombang binatang buas. Kelompok mereka ini lebih kecil daripada seekor semut dalam gelombang binatang buas yang tak ada habisnya ini. Namun demikian, kekuatan yang muncul dari mereka sangat kuat meskipun jumlah mereka kecil, dan orang-orang di sini benar-benar bekerja sama satu sama lain. Tak satu pun dari mereka yang penuh keraguan seperti orang-orang dari sebelumnya. Kecepatan kemajuan mereka tidak sedikit lebih lambat dari kontingen besar dari sebelumnya. Beberapa kelompok seperti perahu kecil yang mengalir melawan arus pasang binatang buas yang sangat besar. Mereka terombang-ambing dan bisa terbalik kapan saja, tetapi mereka akhirnya tetap mengapung dan menyerbu melalui kekuatan pasang binatang buas yang tumbuh dengan kecepatan konstan, dengan cepat mencapai akhir. Bang! Telapak tangan Xiao Yan menghancurkan kepala binatang buas yang telah menyerang dalam jarak 50 kaki dari kelompok itu. Setelah itu, dia sekali lagi bertindak dengan kecepatan seperti kilat saat dia memaksa mundur binatang buas di sebelah kiri Gu Qingyang. Sun Er turun tangan dan dengan cepat membunuhnya. Terima kasih. Gu Qingyang memaksa mundur beberapa binatang buas dengan serangan telapak tangannya. Dia dengan cepat mengucapkan kata-kata terima kasih tanpa menoleh. Beberapa keringat telah terbentuk di dahinya. Periode kelelahan yang berkepanjangan seperti itu merupakan beban yang ekstrim baginya, dan saat ia berkembang lebih dalam,
kekuatan binatang buas di sekitarnya telah meningkat. Sekarang, bahkan jika Xiaoyan, Gu Qingyang, dan yang lainnya menyerang, mereka perlu menyerang beberapa kali sebelum mereka bisa membunuh binatang buas. Kecepatan kemajuan mereka telah melambat secara signifikan. Jika ini terus berlanjut, kita tidak akan bisa bertahan bahkan dengan dukungan pil obat. Xiaoyan menghela nafas saat dia membuat pernyataan. Kelompok Hun Yu telah menghilang, mata cantik Sun Er menyapu area di depan mereka saat dia tiba-tiba berkata, "Mereka sudah menagih?" Gu Qing yang terkejut saat dia berseru, "Oh!" Kejutan melintas di mata Xiaoyan saat mendengar berita ini. Kegembiraan segera muncul di wajahnya. "Kami mencapai akhir gelombang binatang. Cepat, tingkatkan kecepatan kita." Xiaoyan melambaikan tangannya. Pikirannya dikuatkan saat serangannya yang lamban menjadi ganas sekali lagi. Beberapa sidik jari api ditembakkan, mengguncang beberapa binatang Dozun bintang 9 yang besar sampai mereka dipaksa untuk mundur. Tubuhnya mengambil kesempatan untuk bergegas ke depan. Sun Er dan yang lainnya dengan cepat mengikuti di belakangnya. Kelompok Xiaoyan tiba-tiba menjadi lebih cepat setelah mengetahui bahwa mereka akan membebaskan diri dari gelombang binatang buas. Dou Qi di dalam tubuh mereka benar-benar meletus dan mengusir binatang buas yang menerkam. Bang! Dou Qi meletus dari tubuh Xiaoyan dan membentuk naga api yang dengan kejam menabrak tubuh binatang buas setinggi 1000 kaki di depannya. Kekuatan kuat itu meledakkan tubuhnya sampai kabut berdarah terbentuk. Tubuh binatang besar itu roboh ke tanah karena rasa sakit yang luar biasa. Kelompok Xiaoyan mengambil kesempatan ini untuk terbang di udara di luarnya. Tubuh Xiaoyan mendarat di tanah setelah terbang keluar. Dou Qi mulai beredar di dalam tubuhnya sebagai tindakan refleksif, tetapi dia terkejut menemukan bahwa tidak ada binatang buas yang menerkam. Baru kemudian dia mengangkat kepalanya dan menyapu matanya ke sekeliling. Dia menemukan bahwa sekelilingnya benar-benar kosong. Setelah memutar kepalanya, dia melihat binatang buas yang tak terhitung jumlahnya dengan liar mengaum pada mereka dengan mata merah 100 kaki jauhnya, tetapi mereka tidak berani menyerang karena alasan yang tidak diketahui. "Apakah kita sudah keluar?" Kelompok Xiaoyan terkejut ketika mereka melihat binatang buas yang mengaum yang tidak berani mendekat. Mereka menghela nafas lega di dalam hati mereka. Xiaoyan berbalik setelah menghela nafas lega. Dia melihat ke depan untuk melihat pohon kuno hijau subur yang sangat besar berdiri sendirian di dataran luas yang berjarak 10.000 kaki ini. Udara jernih menyebar dari atas pohon kuno. Itu kadang-kadang akan berubah menjadi berbagai bentuk, tampak misterius dan tak terduga. Apakah ini pohon kuno bodhisattva yang legendaris? Jantung Xiaoyan mulai berdebar saat dia melihat pohon kuno yang berdiri di kejauhan. Aura yang sangat tua mengelilinginya. Bab 1419, 5 Bansheng, pohon kuno bodhisattva. Sun Er dan yang lainnya menemukan pohon kuno di kejauhan sementara Xiaoyan merasa tercengang. Banyak seruan keluar dari mulut mereka dengan sedikit keterkejutan. Benda ini, yang hanya ada dalam legenda, adalah sesuatu yang bahkan mereka, dari klan kuno, hanya bisa lihat di beberapa buku kuno. Pohon yang sangat besar. Dokter peri kecil bergumam. Meskipun mereka sangat jauh dari pohon kuno bodhisattva, mereka masih bisa merasakan betapa besarnya itu. Bayangan pohon menyebar dan menutupi tanah, membuatnya tampak seperti monster kuno yang berdiri di antara langit dan bumi. Perasaan yang sangat tua dan berpengalaman terpancar darinya. Anggota klan Hun kemungkinan sudah ada di sana. Kita harus cepat. Xiaoyan menekan panas yang membara di dalam hatinya. Dia melambaikan tangannya dan memimpin untuk bergegas menuju pohon kuno di kejauhan. Sun Er dan yang lainnya di belakangnya tidak bisa diganggu dengan istirahat karena mereka dengan cepat mengikuti. Beberapa keributan sekali lagi ditransmisikan dari gelombang binatang di belakang setelah kelompok Xiaoyan pindah. Beberapa kelompok menyerbu dengan cara yang menyedihkan sebelum mereka mendarat di area kosong ini. Itu pohon purba bodhisattva.
Orang-orang ini masih terhuyung-huyung di tanah ketika mereka melihat pohon kuno yang berdiri di antara langit dan bumi. Warna merah tiba-tiba melonjak ke mata mereka. Warna ini diperkuat ketika mereka melihat kelompok Xiao Yan bergegas. Mereka tidak bisa tetap diam. Bahkan Jiu Feng yang biasanya tenang mengerutkan kening. Dia tidak bisa diganggu dengan istirahat saat dia memerintahkan dengan suara yang dalam, "Ikuti mereka." Dipahami. Para ahli dari suku Heaven Demon Phoenix mengatupkan gigi mereka dan mengangguk ketika mereka mendengar perintahnya. Tubuh mereka bergegas ke depan dan mereka buru-buru mengejar kelompok Xiao Yan. Orang-orang ini, Xiao Yan dengan dingin tertawa di dalam hatinya ketika dia mendengar suara angin kencang yang ditransmisikan dari belakang. Dia tidak mengurangi kecepatannya saat dia mengangkat kepalanya dan melihat ke pohon kuno Bodhisattva yang tumbuh lebih besar di matanya. Ketakutan dan rasa hormat yang samar muncul dari dalam hatinya. Tidak ada yang bisa tetap tenang di depan makhluk ilahi ini yang telah ada untuk waktu yang tidak diketahui. Kelompok Xiao Yan sangat cepat. Jarak puluhan ribu kaki ditempuh dalam beberapa menit. Ketika kelompok Xiao Yan berada sekitar 1000 kaki dari pohon kuno Bodhisattva, sekelompok orang tiba-tiba muncul di hadapan mereka. "Hun Yu." Kelompok Xiao Yan terkejut ketika mereka melihat kelompok ini. Orang-orang ini tetap di sini dan menunggu yang lain? Hati-hati, Xiao Yan dengan lembut memperingatkan. Kecepatannya secara bertahap melambat. Setelah itu, dia perlahan mendarat tidak jauh di belakang Hun Yu. Matanya menyapu kelompok itu. Selanjutnya, dia mengangkat matanya dan melihat pohon kuno Bodhisattva dari kejauhan. Berada sedekat ini dengan pohon kuno Bodhisattva tidak diragukan lagi mengejutkan. Itu tampak seperti pilar yang menjulang tinggi yang menopang langit. Batangnya memancarkan aura kuno. Cabang-cabang pohon kuno Bodhisattva sangat besar dan dapat menutupi setengah kota. Gelombang demi gelombang udara segar yang kaya menyebar dari pohon kuno. Hal ini menyebabkan langit terkadang membentuk banyak fenomena misterius. Sinar matahari saat ini berhamburan turun dari langit. Itu mendarat di pohon kuno dan memberinya penampilan yang agak jernih. Kekuatan hidup yang kuat yang mengejutkan kelompok Xiao Yan tersebar. A, B. Mata Xiao Yan menatap tajam ke pohon kuno Bodhisattva yang tak terlukiskan. Udara yang jernih membuat seseorang merasa riang dan tidak terganggu, tetapi dia samar-samar merasakan kegelisahan tanpa alasan. Kegelisahan ini berasal dari jiwa kuat Xiao Yan. Dia tidak dapat mendeteksi bahaya langsung karena kegelisahan yang dia rasakan sangat tidak jelas. Seseorang tidak akan dapat merasakannya jika seseorang tidak merasakannya dengan hati-hati. Harta karun alam seperti pohon kuno Bodhisattva dapat menempati peringkat 3 teratas di seluruh benua Douqi. Tidak mungkin jika tidak memancarkan bahaya. Selain itu, jika pohon kuno ini benar-benar bertahan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, itu seharusnya sudah membentuk kesadarannya sendiri. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi kontemplasi. Jika Bodhisattva ini membentuk kesadaran dan terlatih, itu pasti akan menjadi salah satu makhluk paling menakutkan di benua Douqi. Orang-orang di sini kemungkinan besar bukan tandingannya. Suos! Suara angin kencang mengikuti di belakang sementara kelompok Xiao yang sedang memikirkan beberapa pemikiran. Suku Heaven Demon Phoenix dan beberapa kelompok lainnya bergegas. Akhirnya, mereka melihat kelompok Xiao Yan dan Hun Yu sebelum perlahan-lahan mendarat. "Hei, sangat sulit untuk datang ke sini. Mengapa semua orang berhenti?" Jiu Feng perlahan berjalan ke depan dan sedikit tertawa. Xiao Yan melirik Jiu Feng tetapi tidak berbicara. Di sisi lain, Hun Yu, yang ada di depan mereka, berbalik. Kerutan aslinya menjadi rileks saat dia tertawa. "Haha, semua orang akhirnya ada di sini. Karena tujuan semua orang adalah pohon kuno Bodhisattva, saya tentu saja menunggu semua orang." Semua orang yang hadir tersenyum ketika mereka mendengar kata-katanya. Mereka yang bisa datang adalah orang-orang yang luar biasa. Mereka sudah melihat melalui Hun Yu.
Orang ini mungkin tampak ramah di permukaan, tetapi tulang-tulangnya dipenuhi dengan kekejaman. Mereka yang percaya kata-katanya tetap berada dalam gelombang binatang buas. Mereka telah diubah menjadi daging yang hancur sebelum dimakan ke dalam perut binatang buas itu. Hun Yu acuh tak acuh ketika dia melihat senyum dangkal semua orang. Senyum masih terlihat di wajahnya. Dia menunjuk ke pohon kuno bodhisattva di belakangnya dan berkata, "Ini adalah tujuan kami. Meskipun kita telah menembus gelombang binatang buas, hal yang paling sulit untuk dihadapi adalah pohon purba bodhisattva." Oh! Hati semua orang bergetar ketika mereka mendengar kata-katanya. Mata mereka berhenti di wajah Hun Yu. Ada catatan pada gulungan dalam klan Hun kami bahwa seorang leluhur pernah datang ke pohon kuno bodhisattva. Namun, kontak dengannya akhirnya terputus. Pada saat para ahli dari klan saya telah menerima berita, baik dia dan pohon kuno bodhisattva telah benar-benar menghilang. Hun Yu tertawa. Meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi pada leluhur itu, dia kemungkinan besar meninggal. Kemungkinan dia jatuh ke tangan pohon purba bodhisattva. Selain itu, kekuatan leluhur ini adalah Ban Sheng. Ban Sheng. Ekspresi kelompok Xiao Yan berubah. Bahkan seorang ahli Ban Sheng hilang karena pohon purba bodhisattva ini. Oleh karena itu, semua orang tidak boleh meremehkan pohon purba bodhisattva ini. Hal yang paling berbahaya selama perjalanan ini adalah itu. Hun Yu perlahan menjelaskan, alasan kamu menunggu di sini adalah karena kamu tidak ingin pergi ke sana sendirian, kan? Gu Qing yang melirik Hun Yun dan berkomentar. Hun Yu tersenyum tetapi tidak menyangkal kata-kata Gu Qing yang. Dia memutar tubuhnya dan perlahan berjalan menuju pohon kuno bodhisattva yang sangat besar. Karena semua orang telah tiba, mereka semua akan melihat misteri pohon purba bodhisattva ini. Hun Yu tidak takut yang lain tidak akan mengikuti karena dia mengerti daya pikat pohon purba bodhisattva. Hati-hati, mata Xiao Yan menyapu punggung Hun Yu dan pohon kuno bodhisattva yang jauh. Dia dengan lembut mengucapkan kata-kata itu sebelum mengangkat kakinya untuk mengikuti. Terlepas dari apakah Hun Yu mengatakan yang sebenarnya, tidak mungkin bagi mereka untuk menyerah begitu saja setelah menghabiskan begitu banyak uang untuk mencapai tempat ini. Semua orang mengangguk. Setelah itu, mereka mengikuti Xiao Yan. Dou Qi diam-diam mulai beredar di sekitar tubuhnya. Jiu Feng dan beberapa kelompok lain di belakang Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum memilih untuk mengikuti. Pikiran mereka sama dengan pikiran Xiao Yan. Mereka telah menghabiskan begitu banyak usaha untuk tiba. Kesenjangan terbentuk di antara berbagai kelompok saat mereka melakukan perjalanan melintasi dataran berumput yang luas. Mereka mengambil langkah yang sama saat mereka perlahan menuju pohon yang menjulang tinggi. Tuan muda Xiao Yan, ada yang tidak beres dengan pohon kuno bodhisattva. Udara jernih itu, yang tampaknya dipenuhi dengan kehidupan, menyembunyikan racun yang agak gelap dan dingin. Itu dipenuhi dengan banyak emosi negatif yang mirip dengan manusia. King Lin tiba-tiba berbicara dengan wajah muram saat kelompok itu berjalan lebih dekat ke pohon kuno bodhisattva. Langkah kaki Xiao Yan berhenti sejenak ketika dia mendengar kata-katanya. Matanya menyipit. Dia secara alami tidak dapat merasakan hal seperti itu, tetapi King Lin memiliki murid bunga ular 3 giok hijau. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak meragukan kata-katanya, dan dia samar-samar bisa merasakan perasaan tidak enak dari sebelumnya menjadi lebih menonjol saat dia mendekati pohon kuno bodhisattva. Sementara kehati-hatian dalam hati Xiao Yan melonjak, kelompok Hun Yu di depan tiba-tiba berhenti. Mereka berdiri cukup dekat dengan pohon purba bodhisattva. Pohon yang menjulang tinggi, luas, rimbun, dan hijau menutupi langit di atas mereka. Hanya setelah sedekat ini, kelompok Xiao Yan secara bertahap merasakan hawa dingin yang sangat tidak jelas perlahan meresap ke dalam tulang mereka. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Matanya terfokus pada pohon kuno bodhisattva yang sangat besar. Cabang-cabang pohonnya berukuran 1000 kaki dengan gugusan terang di dekat pusatnya. Gugus cahaya ini tampak seperti jantung energi setinggi 10 kaki.
Detak jantung yang kuat secara samar-samar dipancarkan dari gugusan cahaya. Hati Bodhisattva. Banyak mata berkumpul di gugusan cahaya yang disembunyikan oleh tubuh pohon besar itu. Jantung mereka berdebar kencang pada saat ini. Menabrak. Setelah kata-kata hati Bodhisattva keluar dari mulut beberapa orang, pohon kuno Bodhisattva yang telah berdiri dengan tenang di dalam padang rumput ini tiba-tiba mengeluarkan suara benturan. Semua orang menyaksikan cabang-cabang pohon dipintal menjadi satu sebelum diturunkan. Cabang-cabang pohon ini perlahan terbelah saat membuat kontak dengan tanah, dan 5 sosok tanpa ekspresi perlahan menjauh dari mereka. Ruang di sekitar mereka mulai berfluktuasi setelah 5 sosok ini melangkah maju. Tekanan menakutkan tiba-tiba menyebar dari mereka. Elit Ban Sheng. Wajah semua orang yang hadir menjadi jelek ketika mereka merasakan tekanan ini karena mereka telah menemukan bahwa kelima sosok ini sebenarnya adalah Ban Sheng elit. A. Apa yang sedang diukir? B. Kesalahan. Bab 1420, membunuh boneka Ban Sheng. Semua orang merasa kulit mereka menjadi sedikit mati rasa ketika mereka melihat 5 sosok muncul di depan pohon purba Bodhisattva. Mereka tidak akan membayangkan bahwa ada ahli kelas Ban Sheng yang tersembunyi di dalam pohon kuno Bodhisattva ini. 5 elit Ban Sheng, tidak ada kehidupan di dalamnya. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Dia menekan keterkejutan di hatinya. Matanya tiba-tiba menyapu 5 sosok sebelum berkedut. Jiwa mereka juga tidak hadir, mereka hanyalah boneka. Sun Er dengan lembut sampai pada suatu kesimpulan. Wajahnya dipenuhi dengan keseriusan. Boneka, seseorang tidak perlu menggunakan kepala untuk mengetahui bahwa Ban Sheng elit ini telah diubah menjadi boneka oleh pohon kuno Bodhisattva ini. Semua orang mulai merasa seolah-olah mereka berkeringat dingin ketika mereka memikirkan apa yang terjadi. Mengubah Ban Sheng elit menjadi boneka, siapa di seluruh benua yang memiliki kekuatan menakutkan untuk melakukan ini? Begitu seseorang mencapai kelas Ban Sheng, seseorang akan menjadi eksistensi yang dekat dengan puncak dunia. Ban Sheng adalah kekuatan yang relatif kuat bahkan di klan kuno, tetapi para ahli tingkat seperti itu telah ditangkap dan diubah menjadi boneka. Adegan ini tidak diragukan lagi menyebabkan semua orang yang hadir merasakan hawa dingin di hati mereka. Ekspresi Hun Yu menjadi relatif jelek karena boneka-boneka ini, terutama setelah matanya tertuju pada elit berjubah hitam kurus Ban Sheng. Kejutan di matanya tiba-tiba mencapai sepadat mungkin. Bukankah ini leluhur Ban Sheng kita yang hilang? Yang dikatakan telah menghilang bersama pohon kuno Bodhisattva dalam teks-teks lama klan. Wajah semua orang tanpa sadar berkedut setelah mendengar seruan Hun Yu. Mata mereka menatap Ban Sheng yang berjubah hitam. Pada saat ini, wajahnya cekung dan matanya tidak mengandung riak sedikit pun. Kulit sosok itu samar-samar menunjukkan tanda-tanda retak karena terlalu kering. Boneka itu tidak menunjukkan reaksi apapun terhadap suara Hun Yu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Wajah Gu Qing yang muram. 5 elit Ban Sheng adalah barisan yang hanya bisa digambarkan dengan kata mengerikan. Bahkan jika mereka semua di sini menggabungkan kekuatan mereka mungkin masih bukan tandingan barisan ini, terlepas dari keunggulan jumlah mereka. Xiao Yan mengerutkan kening. Matanya melirik gugusan cahaya yang dipancarkan dari pohon purba Bodhisattva. Hati Bodhisattva ada di depannya. Dia benar-benar tidak memiliki ketegasan untuk menyerah begitu saja. Kita harus bisa melawan elit Ban Sheng jika kelompok kita bergandengan tangan. Mata Xiao Yan melirik barisan di sampingnya. Sun Er dan Gu Qing yang semuanya ahli di puncak kelas Douzun. Sun Er pada perubahan ke-8 sementara Gu Qing yang pada perubahan ke-6. Menambahkan Xiao Yan yang kekuatannya sebanding dengan ahli perubahan ke-6 atau ke-7, serta Cai Lin, Dokter Peri Kecil, Yun Yun, Qing Sheng, Gu Hua, Gu Li, dan yang lainnya harus bisa bertarung melawan elit Ban Sheng. Namun, ada lebih dari 1 elit Ban Sheng di sini. Ada 5 dari mereka. Semuanya, apakah ada orang yang ingin menyerah sekarang dan pergi? Dari kelihatannya,
Selama kita tidak maju lebih jauh, boneka Ban Sheng ini tidak akan menyerang. Dengan kata lain, kita masih memiliki kesempatan untuk mundur sekarang jika kita mau. Xiao Yan merenung sejenak sebelum menoleh untuk bertanya dengan suara samar. Semua orang yang hadir merajut alis mereka setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Akhirnya, mereka menggelengkan kepala. Karena tidak ada yang ingin mundur, kita hanya bisa mencoba dan terlibat dalam pertarungan habis-habisan. Pihak kami memiliki 7 kelompok. Kelompok saya akan memblokir 1 elit Ban Sheng. 4 lainnya akan dibagikan di antara kalian semua. Apa yang kamu katakan? Di antara kelompok yang telah tiba, ada klan Hun dan suku Heaven Demon Phoenix selain kelompok Xiao Yan. Xiao Yan belum pernah bertemu dengan 4 kelompok lainnya sebelumnya, tapi sepertinya mereka berasal dari beberapa faksi lain di dataran tengah. Formasi mereka mungkin tidak sebanding dengan Xiao Yan, Hun Ya, atau Jiu Feng, tetapi mereka tidak bisa diremehkan. Masing-masing kelompok mereka memiliki setidaknya 2 ahli yang telah mencapai puncak kelas Douzun. Kita bisa memblokir salah satunya. Hun Yu melirik Xiao Yan, tapi dia tidak menimbulkan masalah saat ini. Dia mengerti bahwa jika seseorang benar-benar memilih untuk mundur, orang-orang yang tersisa pasti tidak akan bisa bertarung dengan 5 elit Ban Sheng. Serahkan salah satunya pada kami. Jiu Feng ragu-ragu sejenak sebelum mengambilnya. Para ahli ini mungkin menakutkan, tetapi mereka hanya boneka dan tidak bisa dibandingkan dengan Ban Sheng yang asli. Mereka harus bisa melawan boneka-boneka ini dengan mengandalkan jumlah mereka yang besar. 2 Ban Sheng yang tersisa akan diserahkan kepada 4 kelompok lainnya. Apa yang kamu katakan? Mata Xiao Yan melompat di antara 4 kelompok yang tersisa. Kekuatan salah satu dari kelompok-kelompok ini mungkin tidak sebanding dengan Xiao Yan, tetapi seharusnya memungkinkan 2 kelompok untuk menghadapinya. Dengan 1 boneka Ban Sheng saja, iya. Orang-orang di 4 kelompok saling memandang setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Setelah itu, mereka melihat ke tempat di mana hati Bodhisattva berada sebelum mengangguk dengan keras. Mereka rela mengambil risiko karena godaan hati Bodhisattva. Karena tidak ada yang keberatan, ayo serang! Xiao Yan perlahan menghela nafas. Ekspresinya menjadi sangat serius. Ini adalah pertama kalinya dia akan melawan elit Ban Sheng. Meskipun kekuatan bertarung boneka ini tidak sebanding dengan Ban Sheng asli, pada akhirnya tetap seorang ahli yang dapat dianggap sebagai Sheng, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Apapun yang sedikit pun terkait dengan kata ini bisa dianggap sangat kuat. Xiao Yan perlahan mengambil 3 langkah ke depan setelah kata terakhirnya terdengar. Dou Qi bersiul dari dalam tubuhnya ke segala arah. A, B. Bang! 5 mata kosong boneka seperti patung yang tidak bergerak itu tiba-tiba mendarat di Xiao Yan ketika dia mengambil langkah ketiga ke depan. Mata kosong mereka tetap mengawasinya saat salah satu dari mereka melangkah maju dengan gaya berjalan kaku dan tidak biasa. Itu muncul di depan Xiao Yan dalam sekejap. Sosok itu tidak berbicara sebagai ruang hancur telapak tangan yang menakutkan dan menghantam Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Xiao Yan menghentakkan kakinya ke tanah saat boneka Ban Sheng menyerang dengan ganas. Pilar lava besar melesat keluar dari tanah dan bertabrakan dengan boneka itu. Namun, pilar lava, yang cukup kuat untuk memaksa bintang 9 biasa Douzun kembali dan batuk darah, hanya menyebabkan boneka Ban Sheng bergetar. Angin sawit ganas terus membanting ke arah Xiao Yan tanpa perubahan apapun. Bang bang bang! Lebih dari selusin pilar Dou Qi yang sangat kuat tiba-tiba bersiul dari belakang Xiao Yan ketika serangan boneka Ban Sheng hendak menyerangnya. Mereka semua memukul boneka itu. Dengan serangan gabungan dari begitu banyak orang, bahkan seorang ahli yang telah mencapai puncak perubahan ke-9 dari kelas Douzun puncak tidak akan berani menerima mereka semua secara paksa. Namun boneka Ban Sheng ini menerima serangan meskipun serangan telapak tangannya hancur. Menyerang! Sementara kelompok Xiao Yan mulai bertukar pukulan dengan boneka Ban Sheng, kelompok Hun Yu tidak menunda lagi. Mereka mengeluarkan tangisan dingin.
Banyak tokoh bergegas keluar pada saat yang sama dan mengepung boneka Ban Sheng dari klan Hun. Leluhur, kami akan membantu meringankan rasa sakitmu. Hun Yu melihat boneka berwajah cekung dan berbicara dengan suara samar. Setelah itu, dia menyerbu ke depan. Ada lebih dari 10 ahli Hall of Souls yang sangat kuat dengan cepat mengikuti di belakangnya. Majestic Douki mulai mengganggu boneka Ban Sheng itu. Kelompok Jiu Feng dan yang lainnya juga mulai bertindak setelah kelompok Xiao Yan dan Hun Yu melakukannya. Mereka melepaskan Douki di dalam tubuh mereka hingga batasnya. Setelah itu, mereka dengan liar menyerbu ke depan dan mengepung 3 boneka Ban Sheng yang tersisa di area terpisah. Dalam sekejap, Douki yang menakutkan menyebar ke dataran yang luas ini. Douki seperti angin kencang yang menghancurkan lingkungan. Meskipun mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, tidak satu pun dari mereka adalah Ban Sheng asli. Oleh karena itu, ini tidak diragukan lagi akan menjadi pertempuran yang sangat menyedihkan. Bang! Gu Hua dan Gu Xing bergegas turun dari udara saat Douki meletus dari kedua telapak tangan mereka ke segala arah. Douki mereka dengan keras menabrak bagian belakang boneka Ban Sheng itu, tetapi serangan mereka yang tak tertandingi tampak seperti batu yang tenggelam di lautan ketika mendarat di boneka Ban Sheng. Tubuh mereka bergetar sementara kekuatan mengerikan mengikuti lengan mereka dan melonjak ke dalamnya. Guru! Dengan pantulan kekuatan yang begitu menakutkan, pertahanan Gu Hua dan Gu Xing langsung hancur. Tubuh mereka terbang kembali sebelum mereka buru-buru diterima oleh beberapa tetua sekte bunga. Kedua belah pihak sudah bertukar pukulan selama 20 menit sejak mereka mulai bertarung. Di pihak Xiao Yan, sesepuh sekte bunga akan kehilangan kekuatan bertarung untuk sesaat jika mereka bersentuhan dengan angin kencang dari boneka itu. Untungnya, Xiao Yan, Gu Qingyang, Sun Er, dan pilar kekuatan utama lainnya sangat kuat. Oleh karena itu, mereka dapat dengan kuat menahan boneka Ban Sheng ini. Serang kepalanya! Xiao Yan berteriak keras. Boneka itu tanpa kehidupan. Selain menghancurkan kepalanya, pada dasarnya tidak mungkin menghentikan boneka. Tubuh kaca King Kong. Ledakan oktan. Cahaya keemasan tiba-tiba muncul dari tubuh Xiao Yan saat tangisannya terdengar. Tubuhnya tiba-tiba membengkak pada saat ini. Tinjunya, yang sepertinya terbuat dari logam, dimanfaatkan ketika perhatian boneka Ban Sheng tertarik oleh Gu Qingyang. Dia mengayunkan tinjunya ke kepala boneka dengan kecepatan seperti kilat. Bang! Tinju Xiao Yan, yang berisi kekuatan menakutkan, dengan kejam menabrak kepala boneka itu. Kekuatan yang kuat mengguncang kepala boneka Ban Sheng sampai beberapa retak terbentuk, tetapi tidak ada darah segar yang mengalir dari celah-celah itu. Jelas, tubuh boneka-boneka ini telah mengering setelah bertahun-tahun pelapukan yang tak terhitung jumlahnya. Boneka Ban Sheng tiba-tiba berbalik ketika pukulan mengenai kepalanya. Lengannya yang kaku dibanting ke bahu Xiao Yan seperti sambaran petir. Dentang! Tubuh Xiao Yan terhuyung-huyung lebih dari selusin langkah ke belakang setelah dipukul oleh boneka Ban Sheng. Sebagian bahunya bahkan penyok. Namun, untungnya tubuhnya menjadi sangat keras setelah mengaktifkan badan kaca King Kong. Ada juga keberadaan kain kaisar serangga dan armor kuno naga Phoenix yang melindunginya. Faktor-faktor ini membantunya untuk tidak mengeluarkan darah dan terbang mundur. Terus serang kepalanya. Hancurkan! Jari penghancur hening hebat, Sun Er dan Gu Qing yang menyerang pada saat yang bersamaan. Wajah Gu Qing yang serius saat segel tangannya berubah dengan cepat. Dua jari energi besar yang membawa aura pemusnahan tiba-tiba menembus langit dan dengan marah menekan kepala boneka Ban Sheng dengan kecepatan seperti kilat. Jari penghancur hening hebat. Di belakang Sun Er dan Gu Qingyang, Gu Hua dan Gu Xing juga mengeluarkan skill Du Klastian yang sangat kuat dengan wajah pucat. Dua jari energi yang agak redup dengan cepat muncul. Bang! Petir berwarna-warni tampaknya telah berkumpul di langit pada saat ini sebelum menyerang boneka Ban Sheng. Serangan petir itu dari Cailin. Semua orang tampaknya telah menyerang pada saat yang sama seolah-olah mereka telah membuat kesepakatan diam-diam.
Banyak serangan menakutkan secara bersamaan mendarat di kepala boneka Ban Sheng. Tubuh boneka Ban Sheng itu tiba-tiba bergetar karena begitu banyak serangan menakutkan menumpuk. Kepala boneka, di mana banyak garis retak muncul karena serangan Xiao Yan sebelumnya, mengeluarkan ledakan dan tiba-tiba menghilang.